Video ini menjelaskan bahwa Musa, yakinlah saudara bahwa Mose bukan menyeberang Laut Merah, tidak rasional, tidak masuk akal. Karena hanya satu malam. Tidak mungkin berhari-hari Musa, kalau Laut Merah yang dia mau seberangi, ya kira-kira butuh beberapa hari karena panjang sekali kalau laut mau dibelah. Ini menjadi masalah di Al-Quran karena digunakan kata bahar. Kata bahar artinya lautan. Padahal sungai. Ini cara mengkoreksi, mencari-cari mana yang benar dari kedua kitab suci ini. Ya. Kalau Taurat itu sungai yang dalam yang bisa menenggelamkan orang pada waktu menyeberang, dan sungai yang cukup luas karena butuh waktu. Bayangkan kalau Anda sungai-sungai biasa saja, misalnya sungai itu kering, paling-paling kita lewatnya itu ya beberapa menit. Paling-paling setengah jam. Kalau setengah jam sudah luas sekali sungai itu. Sudah luas. Tetapi kalau Laut Merah terlalu luas lagi. Apalagi banyak orang berjalan. Ada orang tua, ada anak-anak yang berjalan di situ. Sehingga kecepatan berjalannya itu berkurang. Itu saudara-saudaraku sekalian yang ingin saya sampaikan, karena saya menjanjikan pada video sebelumnya. Kemudian yang ingin saya jelaskan lagi, karena saya juga menjanjikan di video sebelumnya, yaitu masalah baru kita masuk ke tema ya. Tema karena temanya itu pada malam hari ini adalah kenapa kau menyembah Yesus. Jadi ada komentar di kolom komentar yang masuk di TikTok ini bertanya sama saya, kenapa kamu menyembah Yesus padahal Bapa yang Maha Kuasa? Bagus pertanyaannya orang Islam itu, bagus. Kenapa kalau saya Kristen, saya menyembah Tuhan Yesus. Kalau saya Kristen, saya sembah Tuhan Yesus. Saya sujud kepada Tuhan Yesus. Kalau saya Kristen. Tapi sementara ini saya masih Islam, masih sujud ke rumahnya Tuhan. Masih sujud ke rumahnya Tuhan. Rumah Allah, bukan rumah Tuhan, rumah Allah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian, Musa itu berupa jari-jari, dari jari-jarinya Tuhan, bukan tangan. Jadi jari-jari Tuhan menyerahkan loh batu itu kepada Musa. Jadi loh batu itu tidak melayang-layang dari api itu, dari semak terbakar itu. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu jari-jarinya Tuhan, Yahweh, atau Adonai Elohim atau Hashem. Jadi kalau Adonai itu cara membacanya ya, Adonai itu cara membacanya, demikian pula kalau Hashem cara membacanya, Hashem ya, nama itu ya. Kalau Adonai itu Tuhan, Lord, my Lord, jari-jari Tuhan. Nah sisa ada dua di sini permasalahan kalau jari-jari Tuhan. Apakah Anda mau memahaminya secara antropomisme? Atau Anda mau menafsir? Kalau saya tidak menafsir. Memang betul-betul jari Tuhan karena ada batu. Kalau antropomisme, artinya dipahami secara antropomisme atau tidak dipahami secara antropomisme,
Artinya ayat itu harus ditafsir bermasalah. Karena kalau ditafsir berarti batu itu melayang-layang kepada Musa. Melayang-layang kepada Musa. Jadi saya lebih percaya bahwa Tuhan menampakkan tangannya kepada Musa untuk menyerahkan loh batu itu. Nah, loh batu itu ya nantinya dipecahkan. Nanti diganti oleh tulisan. Kalau loh batu yang diserahkan oleh jari-jari Tuhan kepada Musa, itu dirusak oleh Musa karena dia marah kepada Harun dan marah kepada umatnya. Jadi nanti loh batu yang kedua itu nanti ditulis oleh Musa. Jadi loh batu yang kedua tidak asli lagi karena hanya ditulis oleh Musa. Walaupun demikian, dia tetap membawa mukjizat yang luar biasa. Karena nanti loh batu itu ditempatkan dalam tabut perjanjian dengan tongkatnya Musa, disimpan di dalam tabut dan membawa berkah. Karena kalau tidak sembarang orang bisa pegang, kalau itu dipegang orang bisa mati. Ya, tidak sembarang, tidak boleh sembarangan orang memegang tabut perjanjian itu, tidak boleh sembarang orang memikul tabut perjanjian itu.